Jika sudah tertutup semua, maka tikusnya mungkin akan menangis dan mereka akan berusaha berpikir untuk mencari akses dari tempat yang lain. Oke coy, ini adalah tutorial cara menutup akses lubang tikus yang selalu saja masih bisa masuk walaupun kita sudah memiliki gedung yang sangat mewah seperti ini. Nah, namun dia selalu saja mempunyai celah lubang yang akhirnya juga bisa mengakses ke dalam gedung. Hari ini atau sekarang ini kita mau membuat bagaimana caranya untuk menutup aksesnya itu sehingga tikus-tikus tidak mempunyai akses lagi untuk mengakses ke dalam terowongan ini. Ikuti terus bagaimana cara kawanku mengatasi hal tersebut. Pertama-tama kita sudah mempersiapkan kawat dengan ukuran 1 meter persegi. Ini kita beli di toko Cina sebelah dengan harga yang mungkin berbeda-beda di tempat teman-teman semua. Kalau di tempatku masih bisa mendapatkannya dengan harga per meter berapa kemarin, Cok? 35.000 per meter persegi. Mungkin di tempat kalian bisa 15.000, bahkan bisa 50.000. Itu tergantung lokasi di mana kita berada. Saat ini temanku mengacak-acak kawatnya dengan memotong satu persatu wire yang saling berkaitan itu menggunakan tang potong. Nah, ini kawan-kawan kalau nggak paham dengan menggunakan tang potong ini juga akan sulit kita melakukan pekerjaan ini. Nah, caranya satu-satu kawat ini kita jepit begitu. Nah, nampak mudah, namun belum tentu semua orang bisa melakukannya. Paham kan apa yang saya maksud? Bisa melakukannya? Belum tentu juga mau. Namun kali ini kami coba untuk mengerjakannya. Ini sudah kita bagi dua, persis di tengah-tengah, sehingga dua bidang ini terbagi menjadi dua bagian sekarang, menjadi 1/2 meter persegi. Kawanku lagi memikirkan bagaimana caranya. Sebelumnya kita sudah mempersiapkan satu buah tangga dengan posisi untuk mencapai terowongan ini. Ini sebenarnya terowongan ini untuk akses kabel, untuk akses pipa air, namun selalu menjadi celah atau masalah apabila banyak binatang-binatang buas maupun binatang jinak maupun binatang pengerat yang akan masuk untuk mengakses ke dalam gedung. Kawanku masih kebingungan. Tadi sebenarnya dia sudah mempunyai cara, namun dia merevisi dalam otaknya, masih berpikir apakah cara yang sudah dia putuskan tadi masih relevan untuk diterapkan dalam metode ini. Namun sekali lagi dia berpikir apakah metode yang dia telah putuskan akan berfungsi dengan baik. Kadang-kadang otak dengan tangan itu tidak sinkron. Tadi otak sudah berpikir, sudah membuat satu keputusan dengan polemik dinamik yang mungkin akan dihadapi, namun kadang-kadang tangan tidak bisa untuk berkomunikasi dengan otak, sehingga kita mesti berpikir ulang bagaimana kita melakukannya. Nah, sehingga dia memotong lagi tadi dua bidang menjadi dua bidang. Sekarang bidang yang satunya lagi dipotong menjadi bidang yang lebih kecil lagi. Dengan pola pemotongan yang sama, namun arahnya berbeda. Kalau tadi secara horizontal, sekarang secara vertikal.
dari atas menuju ke bawah. Itu menunjukkan bahwa bagaimana hubungan kita kepada yang di atas dan kepada sesama. Apakah akan dipotong habis atau sebegitu aja dulu? Pokoknya kita akan potong habis. Oke, kita skip dulu cara pemotongannya. Kita akan habis memotongnya sampai ke ujungnya. Namun saya skip dulu ya. Sebagai penyeimbang, karena kita akan naik, temanku menaiki area tangga sebelah dan saya menaiki area tangga yang sebelah, agar kondisi ini menjadi seimbang, tidak mudah oleng. Soalnya tumpuan dan jejaan kaki tangga ini di area yang sangat sempit dan berbahaya. Namun kami bisa melakukannya dengan keseimbangan. Nah, itu bentuk penampakan terowongan ya. Ini semuanya jejak-jejak tikus. Di sini dapat kita lihat forensiknya. Ini jejak-jejak kakinya. Mereka naik dari bawah, meniti sebuah kabel ini. Dan nah, itu suasana menjadi keruh dan gelap di dalam. Kita akan tempel dengan ini sehingga aksesnya akan terhalangi. Aduh, agak melenting-melenting dan agak sedikit susah. Nah, jika sudah tertutup semua, maka tikusnya mungkin akan menangis dan mereka akan berusaha berpikir untuk mencari akses dari tempat yang lain. Bagaimana polanya? Apakah ini kita kurangin coakannya dulu? Ini kita buang area ini sehingga ini bisa masuk. Nah, begitu. Kalau saya membaca dari pikiran dia, namun tadi belum kami sepakati. Namun saya sedikit bisa memahami bagaimana rancangan yang akan dibuatkan oleh temanku ini. Untuk area paralon ini kita pasang segini agar ini bisa masuk. Oke, begitu kan? Nah, bukan. Kalau begitu dia tidak mau rapat. Apa ada gini? Jadi sudah selesai. Mana aku ngerapatnya? Oke. Pakai potong-potong aja. Ini karena teman saya sangat memerlukan bantuan yang intensif dari saya, sehingga saya juga tidak bisa memegang kameranya secara fokus. Kawat ini sangatlah tajam sehingga apabila salah pegang akan terasa seperti mencengkram, mencakar, seperti cakaran binatang buas juga rasanya. Nah, kira-kira begitulah dia. Hai guys. Nah, datang satu instruktur. Bukan instruktur ya, apa ya? Salah itu. Datang untuk berbicara. Itu hal yang biasa dilakukan oleh orang yang salah. merasa benar, namun belum tentu bisa dilaksanakan. Namun kami yang sudah melakukan dari tadi. Buka yang tiketnya tuh, bisa lepas itu nanti. Itu dari kemarin sudah terlepas. Itu diikatkan lagi tuh. Dari kemarin sudah dilepas. Saya berusaha untuk bertahan, teman-teman. Karena keseimbangan di sini memang sangat diperlukan karena gravitasi tempat saya berdiri dan teman saya ini sangat kuat.
Hmm. Kenapa cium dia? Bau. Apa? Nah, apakah kita menggunakan bantuan alat tambahan lain lagi seperti paku sadel? Dimasukkan ya. Atau dikasih paku sadel. Oke, kurang lebih begitu. Apakah tikus-tikusnya akan menangis? Aksesnya ditutup. Saya motornya. Terpauda. Tidak matas. Oke, saya agak sedikit turun karena teman saya memerlukan space atau lokasi yang sangat leluasa karena dia ingin melakukan hal ini agar hasilnya lebih maksimal. Saya hanya support dari bawah. Nah, ini tadi kena cakaran itu ujung kawatnya. Sebenarnya tidak berbahaya, namun bisa membuat accident jika tidak berhati-hati. Oke. Loh, kan Anda yang membawanya. Kabel tis? Saya tidak melihatnya. Oh itu, tolong Pak Pauda. Si menteri tahanan mungkin aja. Oke, kita mulai mengikatnya dengan bantuan alat atau pelengkap namanya tis kabel tis. Alat ini serbaguna, bisa digunakan dimanapun, tempat kering, tempat basah, di atas, di bawah, bisa saja digunakan. Karena bentuknya simpel, tinggal dimasukin di jalurnya, tinggal ditarik, krit, sudah terikat sempurna. Oke, demikian yang dapat kami informasikan. Semoga ini bermanfaat. Jika teman-teman mengalami hal yang sama, lakukan penutupan ini sedini mungkin sehingga tikus tidak dapat berkembang lebih lama lagi di dalam terowongan rumah atau gedung Anda.